depan kamar mandi nih ada kayak buat meja makan. Itu saya ngeliat sosok perempuan bang, lagi ngengkang begini nih. Cuman tuh keluar darah, keluar air ketubannya. Terus pas saya ngecek begini, kok lengket tuh, wah kepleset air ketuban. Saya bilang, nih siapa nih? Ini saya tuh nanya tuh mertua saya, nah terus ada bidan yang baik ini, bidannya ini kemana? Hah? Emang bidannya itu datang lagi bu? Kata dia gitu kan. Iya, anak saya ketemu orangnya baik, diceritain di ini kan. Terus kata yang orang itu, bu, bidan itu mah sebenarnya udah meninggal bu, tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang menemani istrinya lahiran di puskesmas daerah Jakarta Selatan. Ya udah langsung aja nih, sebelah gue ada Bang Yohan. Selamat malam Bang Yohan. Malam bang. Gimana nih kabarnya nih Bang Yohan? Baik bang. Alhamdulillah nih. Mampir lagi nih Bang Yohan kesini Iya. Bang Yohan. Bang ini kan mau cerita tentang di ini Bang ya, pengalaman Abang waktu nemenin istrinya lahiran ya Bang? Iya benar bang. Itu di Jaksel. Jaksel mana ya Bang kalau boleh tahu? Di Jakarta Selatan lah, di daerah-daerah deket tendean tuh. Oh, kan di daerah Tendian lah ya. Oke. Nah ini puskesmasnya puskesmas besar atau puskesmas yang kecil-kecil gitu sih Bang? Jadi ini puskesmas kecil yang baru buat jadi tempat buat BPJS tuh. Buat nampung-nampung pasien-pasien BPJS. Itu juga baru digunain buat persalinan juga di situ. Oh berarti baru nih. Baru di ada apa? Hitungan pemerintah ya BPJS ya? Iya, dioper ke situ. Oke. Nah itu tahun berapa Bang? Itu 2017 sih. 2017? Iya. Oke. Nah istrinya di sana lahiran berapa hari Bang di rumah sakit? 2 hari 3 malam sih di sana. 2 hari 3 malam. Nah yang jaga abang atau ada ini apa rolling gitu? Kalau malam saya yang jaga. Abang Kalau malam ya. Oh, kalau pagi? Kalau pagi ada mertua yang jaga di sana. Oh, berarti 3 harian lah ya. Iya, 3 harian. Nah di sana tuh ada gangguannya abang dong yang ngerasain atau ada yang lain sih Bang yang ngerasain? Yang ngerasain sih saya sama istri sih. Karena itu kan bangunannya bangunan tua ya. Belum ada renovasi juga. Jadi di sana tuh sempet ditemuin sama ditongolin tuh dan dibantuin juga sama sosok bidan. Cuman di akhir cerita itu bidannya itu ternyata udah meninggal. Oke. Udah tahan dulu nih Bang nih ceritanya nih Bang nih. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Yohan, simak terus sampai habis. Jangan skip. Dan sebelum mulai gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Yohan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi bagi kalian yang udah nonton nih tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Yaudah nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi cerita itu pas 2017 itu untuk ingin lahiran anak kedua ya. Jadi tuh emang dari awal mulai ceritanya nih, emang pas hamilnya juga rada-rada mulai juga ada gangguannya juga. Anak itu, makanya saya pakai BPJS, itu ketika USG itu ternyata dia sungsang. Jadi kakinya yang di bawah, kepala yang di atas. Makanya kan saya mutusin kan buat ikut BPJS. Karena kan buat takutnya kan disesar. Jadi ketika pakai BPJS, itu saya dapat vaskesnya itu ternyata di puskesmas tersebut. Tadinya sih ngarepinnya sih di rumah sakit umum kayak dapetnya, nggak tahunya kebagian di situ. Ketika kontrol pertama saya lihat puskesmasnya kok begini banget. Karena bangunan tua ya. Udah gitu kan emang tempatnya tuh gangnya sempit banget, Udah gitu deket juga sama belakangnya itu deket banget sama kober juga. Ketika masuk ya begitu Bang kalau pakai BPJS. Jadi tuh waktu pas datang itu saya lupa bawa buku pink tuh. Buku pink yang buat berat badannya berapa, HPL-nya berapa tuh. Udah langsung dimarah-marahin lah. Biasa tuh masih BPJS kan dimarahin suruh pulang. Akhirnya pulang dulu. Diperiksa kata dia,
oh nanti nih di sekitar tanggal 24 sama tanggal 25 November. Kira pulang cuman sembari ini bang. Jadi nyoba-nyoba alternatif bang. Nyoba alternatif tuh biar dipijit biar bisa bayinya tuh muter lagi kan ke jalurnya tuh. Ini coba alternatif. Di situ ada di daerah Jakarta Selatan juga tuh ada tukang urut ya udah rada-rada sepuh juga. Apa suka ngobatin gitu bang. Kesana itu apa manggilin nyanya itu udah bilang ini nanti ini anaknya sawan kayaknya ntar lahirannya katanya gitu. Soalnya nih udah banyak yang ngikutin katanya. Jadi istri saya tuh dikasih saran tuh suruh pakai bawa peniti lah, terus dikasih bangle sama dia tuh. Gini di malamnya tuh saya tidur ayam tuh. Istri itu pas itu udah 8 bulanan lah. Ini saya kaget nih kasurnya kok goyang-goyang gitu kan. Terus saya bangun, ternyata istri saya lagi repropan. Itu saya bangun-bangunin nggak bisa. Akhirnya dia sadar tuh. Sadar dia cerita bang. Tadi ada yang nyamperin katanya. Sosok perempuan katanya. Itu ditekan perutnya bang. Ditekan perutnya. Nah dia ngerasanya tuh kayak udah keluar aja itu. Cuman dia mau teriak-teriak nggak bisa. Katanya udah lama dia kayak begitu. Cuman sayanya baru sadar di itu tuh. Saya bilang, ya udah tungguin subuh. Abis subuh nanti sholat dulu deh gitu kan. Udah dari situ kan. Jadi tuh saya tuh kerja bang. Jadi kerja pulangnya itu saya ngojek bang karena buat jaga-jaga nih. Buat jaga-jaga kalau sesar kan. Udah gitu BPJS kan nggak semuanya obat ditanggung juga. Pasti ada juga pelayanan yang ini nih. Nah singkat cerita. Mulailah di tanggal 20 bang. Di tanggal 20 saya ditelepon tuh suruh pulang. Telepon nih udah mules gitu kan. Packing dulu bajunya tuh. Pulang saya tuh pulang. Baru mau berangkat ke puskesmasnya tuh. Hilang mulesnya, kontraksinya nggak ada. Kan istri saya kan pengalaman juga itu kan pernah ngelahirin anak yang pertama ya. Nanti dulu deh nanti daripada kelamaan di sana kan. Daripada kelamaan di sana nunggunya nggak ada pembukaan nanti aja katanya. Ya udah saya tinggal ya deh. Nyari duit dulu dah ngojek dulu saya gitu ya. Ngojek baru tarikan pertama ditelepon lagi. Ini udah mules lagi nih katanya. Akhirnya nggak lama pulang tuh. Udah dipackingin, saya bawa tas bayi, peralatannya. Saya berdua jalan naik motor tuh. Kan puskesmasnya juga ya lumayan nggak terlalu jauh sih ngelewatin 2 lampu merah doang. Datang ke sana. Itu nyampe di sana tuh maghrib nyampe di puskesmas tersebut tuh. Kok pas maghrib itu di puskesmas itu tuh udah rada-rada sepi bang. Sepi nggak ada penjaganya juga. Jadi saya masuk ke dalam tuh nyari. Terus saya ketemu sama pasien juga habis ngelahirin juga di situ. Cuman dia mau pulang. Nanti mas itunya mah bidannya sama yang jaganya lagi pulang dulu katanya lagi sholat katanya dia. Akhirnya saya tungguin kan. Saya tungguin bini saya udah mulus-mulus. Akhirnya dibantuin tuh sama yang mas-mas itu tuh. Dibantuin buat naikin ke kasur. Nggak lama datanglah bidannya tuh 6:30 lah. Datang 6:30. Disiapin kan. Tadinya kan tempat tidurnya kan nggak pakai perlak. Akhirnya disiapin pakai perlak. Terus yang mas-mas yang tadi tuh pamitan pulang. Karena kan dia udah dijemput tuh. Dia naik. Dijemput sama saudaranya naik mobil. Anaknya. Cuman bininya itu masih pucet. Bunyinya pucet banget istrinya tuh. Terus juga bilangin sama bisik ke saya mas, mudah-mudahan cepet ya lancar lahirannya, jangan lama-lama di sini katanya, kalau bisa mah di rumah aja diurusnya. Emang kenapa mas? Ya nanti juga tahu kata dia di sini gimana, karena dia di situ juga sendirian kan dia kan. Jadi dia keluar, saya masuk tuh gantian tuh di kamar yang bekas dia juga. Cuma di kamar itu ada 2 kasur tuh, cuman dia keluar, jadi saya sendiri situ tuh. Tapi bidannya, oh ya deh bu, ini baru pembukaan awal kata dia, tungguin aja. Jam 8-an saya keluar tuh bang, nyari makan kan. Istri saya tinggal sendiri. Beli nasi goreng, kebetulan sih deket sama pom bensin bang. Dekat pom bensin tuh. Beli nasi goreng situ. Biasa ngobrol-ngobrol. Disangka saya orang baru tinggal di situ kali ngekos kan. Emang di situ daerahnya kos-kosan juga. Baru tinggal di sini mas ya? Enggak, istri saya lagi lahiran. Oh, kelahiran situ. Iya, di puskesmas dari BPJS. Kata dia gitu kan. Terus dia bilang, jangan lama-lama di situ mas, pokoknya dia ngomong gitu, jangan lama-lama mas itu, nanti kasihan istrinya nanti kata dia. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan malam ini juga sih prosesnya lahirannya, jangan sampai nginep kata dia gitu. Saya bilang nih kok pada ngomong kayak begitu ya kan. Ini saya pulang nih lagi nih, jadi itu pulang itu puskesmas itu ada pagar bang, ada pagar, cuman halamannya gede tuh, cuman jendelanya ada di sebelah kiri, cuman kelihatan tuh bang hordennya cuman warna putih, samar-samar kelihatan. Di situ bidan saya istri saya lagi ngobrol sama bidannya. Lagi ngobrol nih. Saya masuk, cuman pas bidannya udah nggak ada. Saya tanya bisa saya, tadi ada yang ngobrol sama siapa? Itu ada bidannya. Cuman bidannya baru ngelihat
hari ini katanya kayaknya sipnya dia yang jaga deh gitu kan. Terus ngomongnya nanyain ini nanti prosesnya gimana, diajarin katanya nggak boleh di ngedenin lah apa gitu bang, sama dicek. Cuman ini bidannya baik banget, nggak kayak bidan yang tadi yang main kemarin tuh jutek banget kata dia. Yang ini cuman baik banget deh katanya dia gitu kan, dielus-elus juga perutnya. Singkat cerita tuh udahlah di situ kan nunggu malam nih. Saya lihat nih di puskesmasnya kok sepi bang. Saya lihat ke belakang juga nggak ada yang jaga. Saya ngelihat ketemu tuh cuma sama satu orang doang tuh, ibu-ibu. Emang dia yang ditugasin mungkin buat jaga di situ doang bang. Cuman untuk yang jaga di situ ya asisten bidan itu nggak ada bang. Sepi lah ya. Gitu. Sepi, nggak ada yang gini. Jadi ditinggal aja begitu. Nah dari situ saya mau ngerokok. Di depan itu ada kayak halaman. Ngerokok di depan pilarnya nih. Masih rame lalu lalang orang. Masih jam 9 masih rame. Terus sambil lama-lama hilang, sepi. Lama-lama tuh kayak sunyi banget itu, kayak nggak ada suara sama sekali tuh. Pas lihat kok gelap, sepi gitu kan. Nggak lama yang baskom yang yang buat yang air tuh yang gitu tuh stainless itu jatuh bang. Jatuh di kamar tuh kedengeran. Berenang berisik kan. Tiba-tiba saya masuk ke dalam. Itu istri saya udah meringkuk ketakutan. Saya bilang kenapa bangun. Dia nggak mau jelasin apa-apa tuh. Nggak lama jatuh lagi, ternyata ada kayak mangkok stainless kayak begini. Kayaknya buat orang sama alat-alat yang buat orang lahirin tuh yang di nampan gitu tuh. Yeah. Itu jatuh lagi di tempat yang itu ruangan bidan itu ada mejanya tuh. Benar-benar saya lihat lagi kan nggak ada orang. Nggak lama istri saya udah mulai cerita. Istri saya disamperin lihat tadi perpan lagi katanya. Perutnya pencet lagi katanya. Sampai nggak berani ngelihat kata dia. Saya bilang, ya udah baca-baca aja. Namanya tempat begini nih juga bingung juga, ini nggak ada orangnya. Tadi ketemu sama ibu-ibu yang jaga doang. Terus nggak ngerasain apa-apa kan, ya udah saya bilang tidurin aja, jangan terlalu dipikirin, saya bilang gitu. Isi saya tidur, saya tuh udah mulai tidur ayam. Nggak lama dia nyenggol tuh, narik jam berapa tuh, jam 1-an, jam 1:30 bang. Ini kayaknya udah pembukaan lagi nih, tambah gede, udah sobek kata dia. Cuman pas saya cek itu emang belum pecah bang ketubannya bang. Biasanya kalau yang pertama pas pecah ketuban tuh langsung ngeluber tuh. Nggak lama biasanya anaknya langsung keluar. Yang waktu anak pertama tuh. Nah situ saya panik. Saya keluar nggak ada orang sama sekali. Untungnya ada ini bang, ada di depan puskesmas tuh. Ada yang lagi keliling hansip pakai baju hijau tuh. Pak tahu gak ini yang jaga di sini bidannya di mana? Oh, yang asisten bidannya di kosannya kali, pulang dulu. Akhirnya tuh dianterin saya ke kosannya. Ternyata dia pulang bang, nggak jaga di situ bang. Nggak tinggal di situ. Saya kira kan di situ, di ruangan diri nggak ada. Saya cari. Kata hansipnya di kosannya kali. Dicari di kosannya pagar kan. Oh, saya udah panik tuh bang, saya gedor. Sampai yang punya kosannya juga bangun apa? Ini mau manggil bidannya. Kenapa bininya, istrinya mau lahiran? Iya, istrinya. Dipanggil akhirnya yang punya kontrakan tuh, yang punya kosan. Lagi tidur ternyata bang. Di situ saya kesel banget tuh, lagi tidur. Orang kan harusnya kan kita lagi ini kan siaga kan. Dia lagi tidur. Yaudah pak, ntar siap-siap pak. Gimana mau siap-siap, itu udah pembukaan. Saya bilang udah pembukaan, mungkin mau lahiran. Hansipnya kan nunggu di situ. Nggak lama tuh. Jalan lagi keluar nih. Dari gang itu ibu-ibu yang jaga puskesmas itu kan. Bu, istri saya udah mau lahiran. Ternyata emang bidan yang buat ngelahirin tuh juga pulang juga bang. Jadi disamperin lagi sama dia. Bidannya itu rumahnya tuh di belakang puskesmas itu, cuman lumayan rada jauhan lagi, nyeberang kali. Situ ada komplek-komplek orang-orang kaya tuh. Jadi yang ibu-ibu itu nyamperin tuh. Saya bilang dalam hati saya nih, kacau banget kayak begini nih, jadi nyari carian kan, istri mau lahiran kan, namanya lahiran kan taruhannya nyawa bang, kayak gitu. Akhirnya saya mutusin buat balik duluan ke puskesmas. Itu kelihatan lagi dari depan tuh, istri saya lagi dibantuin bang, buat ngelahirin. Saya bilang, wah bidannya udah datang kali nih, saya gituin kan. Saya masuk ke dalam, ketemu sama bidannya bang. Bidannya baru pertama kali tuh saya lihat itu bidannya tuh. Pak sabar ya pak, gitu pak, pegangin pak, kan. Nah pas saya lagi, kan saya kalau dari dulu nggak berani bang lihat dari bawah bang, ngeliatnya pasti dari atas nih, di kepala istri saya nih. Saya elus nggak lama, pecah tuh bang ketuban bang. Terus kan luber kan. Pak itu pak, istrinya pak, tahan ya pak. Pokoknya bidannya itu ngarahin, jangan dingedenin ya bu, ikutin aja kata dia. Terus nggak boleh diangkat ya bu, pantatnya bu, tahan aja katanya, takut sobek kata dia. Pokoknya ramah deh bang bidan yang ini. Gak lama udah mulai keluar nih bang. Karena saya ini, wah kata saya,
rasanya tuh pengen kayak dingin langsung keluar gitu kan. Ini udah keluar tapi bidannya abis ini ngomong, Pak bentaran dulu ya saya ngambil buat ini ya, buat tadangannya bang, perlak atau apa gitu ya. Saya ke belakang dulu yang ngambil ya. Nah dia keluar tuh, tolong jagain di sini apa, jadi saya jagain ini udah kelihatan bang rambutnya bang. Rambutnya udah kelihatan, saya intip itu, cuma kan saya nggak berani tuh. Jadi saya pegangin doang. Ini anak udah mau keluar, cuma bidannya kan keluar dulu nih ngambil perlaknya. Nah nggak lama kedengeran dari luar nih orang lari-larian, guruk begitu. Ternyata bidan sama yang asistennya tuh datang. Nggak lama bidannya itu, baru bidannya pakai sarung tangan, untung kepegang anaknya bang, kepegang sama asisten bidannya. Tuh anaknya keluar loncat bang, untung kepegang. Lama, Pak ini udah keluar aja Pak katanya, gimana prosesnya bantuin, sampai saya sendirian yang lahiran itu. Saya bilang tadi ada bidan yang di kesini bantuin, tadi katanya mau ngambil perlak dulu ya kan, tapi pas lagi loncat itu ini bang, anak saya tuh gak nangis. Jadi kan kalau nggak nangis itu kan bahaya katanya tuh bang. Jadi saya juga sempat kesal juga tuh sama bidannya, jadi tuh anak tuh ditepak-tepak ya kan biar nangis ya kan. Terus istri saya juga udah lemas ya kan. Nggak lama akhirnya nangis tuh, akhirnya dibersihin bang. Terus kata bidannya, tadi siapa yang nolongin tadi? Tadi ada bu bidannya di sini. Kata yang bidannya ini, saya belum datang kata dia. Saya bilang, saya sebutin bang namanya bang, kan dia pakai name tag tuh. Ini bidan inisialnya Y, saya bilang gitu. Bidan Y bu, hah? Kesini lagi dia kata dia gitu. Kesini lagi gimana? Kirain saya emang yang dia yang jaga. Oh. Mungkin dia kesini lagi kali kata dia gitu, pokoknya dia ngilangin ini deh, kayak ada yang disembunyiin bang sama dia tuh. Ya udah Pak nih, udah bersih anaknya nih, diiniin aja, suruh diajanin sama dikomatin. Pokoknya lahirannya tuh sekitar jam 3.14 bang, jam 3.14 tuh proses lahirannya saya ajanin, bersihin, disusuin lah, disusuin. Saya suruh beres-beres, itu beresin Pak itu ari-arinya sama itunya kan, sama bekas lahirannya. Saya kira udah bersih bang, biasanya saya di bidan itu udah terima bersih, udah dicuciin ini. Jadi saya nyuciin lagi tuh, nyuciin dulu kan, bersihin, terus ari-ari juga saya cuci. Saya kira juga disediain juga kendi bang. Ternyata pakai BPJS enggak bang, nggak pakai disediain. Nyari dulu bang pagi-pagi nyari, untungnya nggak dari situ tuh, nggak jauh dari pasar. Nyari di tempat bunga-bunga, orang jualan bunga ada tuh kendinya tuh. Jam 8-an tuh saya dipanggil. Ternyata saya harus beli nebus obat bang, nebus obat yang emang itu nggak di cover sama BPJS. Jadi kata bidannya, ini masih ada yang sisa di dalam katanya, ari-arinya pecah nempel katanya, nggak keluar semua. Ntar kalau memang pakai obat nggak bisa, otomatis bakalan dirujuk juga, ini bakalan dikoret juga katanya. Sekolah ini kalau nggak keluar juga nanti dampaknya di kemudian hari nih bakalan jadi kista atau begitu bang. Kira saya beli tuh bang, nyari obat di apotek paginya, tapi mertua saya udah datang tuh. Tapi pas saya mau berangkat, istri saya udah ngomong, pulang aja yuk, pulang yuk. Terus kata mertua saya, udah sini dulu, ikutin prosesnya BPJS. Kalau dulu saya di bidan mau pulang aja bang. Udah gitu nih anaknya gede bang, beratnya gede tuh. Tapi anehnya tuh istri saya nggak ada jahitan bang. Hebat juga, saya bilang kok nggak ada jahitan nih. Kalau yang anak pertama ada jahitan, cuman nggak terlalu sobek, dia ada ininya. Oke, saya udah pulang aja, jangan nginep lagi di sini. Jadi ntar dulu deh, beli obatnya dulu deh. Beli obatnya, akhirnya balik lagi tuh saya tuh siangnya, terus ketemu bidannya lagi. Pak ini ditunggu ya 1 hari lagi di sini ya, 1 hari lagi di sini. Nanti kalau misalnya ini obatnya emang nggak bereaksi ini gimana, nanti kita kasih rujukan Pak. Nanti dia biasanya keluar sendiri gitu. Obatnya kayak gitu bang, obat-obat kayak buat gugurin kandungan kayak gitulah. Kayak obatnya ada yang 2, ada yang yang dari luar yang dimasukin ke dalam tuh sama yang diminum bang. Istri saya udah mulai pokoknya nggak mau tinggal di situ lah tadi itu. Terus malamnya mertua saya pulang nih bang. Nah yang malam ini nih udah kacau deh nih bang, kejadian yang pas malam ini nih. Jadi pas malam mertua saya pulang tuh, saya tinggal nih, istri saya nih mau ini bang, nyari warkop. Terus istri saya juga minta teh anget apa gitu kan bang. Saya ke warkop nih, lumayan beda 2 gang di warkopnya itu. Nggak jauh dari situ. Saya ngobrol-ngobrol ya kan. Di mana Pak? Ini lagi lahiran istri saya di puskesmas itu.
jangan lama-lama Pak di sini katanya. Kalau udah bisa pulang mah pulang aja mendingan. Nah yang ini nih, satu lagi ada nih anak muda nih, nakut-nakutin mulu. Bang di situ mah, kan emang bener Bang di belakang itu ada ambulan Bang. Ambulannya cuma ambulan yang mobilnya masih tua, mobilnya mobil Kijang. Zaman dulu lah. Zaman dulu yang depannya masih ada moncong itu Bang. Udah gitu sirinenya juga masih yang di samping kanan nih, yang warna merah yang bulat, bukan yang di atas. Bang tuh hati-hati Bang, di situ juga ambulannya juga suka bunyi-bunyi sendiri katanya. Emang ambulannya udah emang nggak kepake Bang. Saya lihat tuh emang udah nggak kepake, udah bannya udah kempes. Lu Bang nakut-nakutin aja kayak gituin. Gue, kalau nggak percaya mah coba aja Bang gitu. Bidan-bidannya emang ada yang berani tidur di situ. Situ saya baru tahu bidannya sih ternyata nggak ada yang berani tidur di situ Bang, biar yang jaga. Jadi kita ditinggalin aja di situ. Terus saya pulang lagi nih, ngomong sama istri saya, pengen nih pulang aja yuk kabur, kata istri saya gitu, ngajakin kabur. Serem banget katanya di sini. Tadi di jendela belakang ada yang ngetok-ngetok katanya. Ngetok-ngetok gimana? Tahu tapi nggak berani ngelihat. Terus ya udah jangan dipikirin aja udah, pokoknya ini mah paling biasa lah gangguan-gangguan kayak gini kan. Anak nangis nih, anak yang baru lahir emang nangis nih. Mungkin aus ya. Mungkin aus, saya angkat dari boxnya ke istri saya nih, disusuin. Nggak lama, saya mulus itu ke kamar mandi. Masuk ya kan, kelar nih, pas saya buka pintu, kayak kalau orang mati lampu Bang, gelap. Cuman saya dengar suara anak saya ini lagi nyusuin, kan kamarnya kan lurus begitu, cuman pintunya kebuka. Dengar kayak orangnya cuman gelap, kayak orang mati lampu. Saya teriak-teriak kan, manggil istri saya tuh, cuman nggak ada yang nyaut. Nggak lama kepleset saya Bang, depan pintu kamar mandi tuh, kepleset jatuh kan. Nah ini antara sadar sama nggak sadar Bang, orang gelap, pusing Bang. Kayak apa depan kamar mandi ini ada kayak buat meja makan. Situ saya ngeliat sosok perempuan Bang, lagi ngengkang begini nih. Cuman tuh keluar Bang, keluar darah, keluar air ketubannya. Terus pas saya ngecek begini, kok lengket tuh, wah kepleset air ketuban. Saya bilang, nih siapa nih? Perempuan Bang, mukanya tuh rambutnya panjang. Nah nggak lama keluar Bang, bayi ke dalam itu. Ngerangkak. Deketin saya Bang, dari situ udah sampai ketakutan, sampai nggak sadar saya. Nggak sadar saya dibangunin sama istri saya. Dari mana aja sih katanya? Ditungguin orang mau minum kata dia. Nyari mau minum, malah tiduran di sini. Saya tiduran mas itu. Terus saya bilang, udah nggak apa-apa. Tadi jatuh kepleset. Saya kembali ngecek, kagak ada apa-apa ya kan. Cuman yang bangkunya tadi lurus, jadi bangkunya madep ke saya mah kayak ngeliatin kayak tadi yang saya lihat kayak gitu. Cuma bangkunya lagi madep ke saya tuh. Bener-bener nih kejadian kayak begini nih. Kalau lama tuh, itulah. Saya bilang gak usah dipikirin lagi nah. Jam 12-an tuh saya udah mulai tidur aja berdua sama istri saya tuh. Jadi saya di kasur. Ini anak saya nggak taruh debok nih Bang, di sampingnya dia nih. Terus saya jagain di pinggir, saya tiduran begini nih. Gak lama nih kedengaran lagi suara kertek kayak suara tikus Bang. Tikus kali saya bilang nih. Enggak. Abis itu ada orang jalan, tek pakai hak tinggi kayak bidan Bang, kayak ini udah. Tek saya bilang. Ada orang kali nih ya. Nggak lama muncul Bang. Itu muncul lagi bidan yang kemarin tadi nolongin. Bu, gimana keadaannya? Nanya. Bener ngomong begitu, Bu, gimana keadaannya? Oh iya Bu, baik. Nanti ya Bu, tadi udah minum obatnya, dia tahu Bang, dia udah minum obatnya kan. Nanti ya Bu, sekitar jam 3 atau jam 4-an mudah-mudahan nih keluar dia. Ya Pak, doain ya Pak, biar ini, terus kata dia. Terus dia ngingetin, Pak, istrinya dijagain dulu ya, jangan ditinggal-tinggal katanya. Ini mudah-mudahan selesai hari ini, cuman istrinya pokoknya jangan ditinggal-tinggal kata dia. Takutnya katanya ada yang gangguin. Soalnya lagi wangi keadaannya gitu. Kata dia lagi wangi keadaannya. Kata. Oh iya Bu, makasih. Nggak lama dia pergi tuh Bang. Pergi. Terus saya cari-cari lagi nih orang bidannya di mana sih tempatnya, kan penasaran Bang. Ke tempat ruangannya nggak ada. Kagak ada Bang sama sekali. Habis itu ya udahlah. Didiemin aja saya tidur tuh. Nggak lama itu bidannya pergi Bang. Nggak lama itu bidannya pergi. Itu ada yang ngetok-ketok Bang. Ngetok-ketok dari pintu jendela. Tok begitu kan. Gak taunya laki-laki Bang, laki-laki, bapak-bapak. Pak, saya mau ini ya Pak, mau jemput Bu Bidan katanya. Bu Bidan siapa?
bidan Y katanya. Itu ternyata supir ambulan bang. Saya menyebut bidan Y. Tadi dari sini pak, itu bidannya. Enggak nih, cuma dikabarin pak, katanya bidan yang ini nih. Ada kejadian katanya di daerah Jagakarsa bang. Dia katanya ditemuin di kamar mandi, kepalanya udah penuh darah katanya. Jadi dia mau jemput bang ke sana bang. Mau jemput ke sana. Saya ngobrol-ngobrol sama dia kan, dia mau ngambil mobil. Saya bilang, ini mobilnya kan udah kempes bang. Tapi dia kelihatan lagi manasin mobil, kayak begitu kan. Masih mobil, nyalain sirene. Gak lama, ini kan dia di belakang bang. Dia kayak mobil mau keluar lewat kanan, saya lewat kiri nih bang. Saya mau lewat kiri, mau masuk ke dalam lagi. Kok mobilnya suaranya hilang? Saya cek lagi ke belakang nih. Itu kagak ada bang. Kagak ada yang nyiapin mobil sama sekali. Gak ada sosok bapak-bapak itu juga gak ada. Saya bilang, aduh, kacau banget nih. Gak lama pas saya balik lagi ke dalam, itu sih saya lagi kayak gimana bang ya? Anaknya dipeluk bang. Kata dia anaknya mau direbut. Kata dia lagi rebut-rebutan anak, dikekepin. Saya kan dia bilang, kenapa itu jangan digituin. Saya bilang, gak bisa napas. Ini ada yang mau ngambil katanya. Siapa yang mau ngambil? Itu nenek-neneknya, ada nenek-nenek katanya. Mau ngambil itu katanya. Ayo pulang katanya begitu kan. Saya kabarin nih bang, orang rumah nih. Mertua saya sudah nggak ada yang ngangkat karena jam-jam nanggung bang. Jam 2:30. Nah di situ kaget bang, mati lampu. Saya ngerasain berdua lagi sama istri saya tuh. Mati lampu gelap. Kayak orang ngejegrek bang, gitu. Begitu mati, blek aja. Begitu mati. Gimana nih? Kalang kabut bang, cuma pakai senter, pakai HP doang. Gimana, berani nggak? Nanti dulu cari, saya bilang takutnya turun kan, cari dulu kontaknya. Udah jangan, ntar nggak berani. Ini ada suara anak kecil bang lagi main bang, lari-larian di depan ketawa ini. Nah di sini kagetnya di sini bang, ada sosok perempuan. Saya nggak ngelihat bang sosoknya, istri saya ngelihat itu ada itu. Cuma saya dengar suaranya bang, suara kikikan, suara orang ketawa. Iya, begitu bang, buset. Gue emang dari situ bang, aduh, ini gimana nih, kayak orang berdua sama-sama takut bang, baca-bacain segala macam. Itu berasanya lama banget, gelap-gelap kayak gitu tuh. Ini gimana, ya udah pegangin anaknya, mau minta pulang mulu, kayak orang mau kabur keluar tuh, kayaknya nggak bisa bang. Nggak lama tuh, ada ibu-ibu yang jaga itu, nyalakan celak gitu kan. Pak, Bu, nggak apa-apa. Ah iya, itu saya ngeliatnya dari bawah sampai ke atas dulu bang. Ini orang kenapa kagak? Ternyata bener itu yang menjaga di situ, ibu-ibu yang itu tuh. Pak, kenapa? Tadi mati lampu. Akhirnya saya ceritain tuh sama dia tuh. Jangan Pak, jangan ceritain sekarang katanya. Nanti pagi aja. Ya udah Bu, ibu jangan kemana-mana ya, sini aja saya bilang kan. Iya Pak, sini aja saya bilang. Tadi saya lewat sini kata hansipnya lampunya mati. Saya makanya dipanggil sama tuh hansipnya ke sini. Iya Bu, jangan sini Bu. Nah paginya tuh, jadi pas mertua saya tuh udah nelpon tuh mau subuh tuh jam 4-an. Kenapa? Udah kesini dulu nih. Saya bilang gitu kan. Ini udah minta pulang mulu kata dia gitu kan. Minta pulang saya bilang. Pas ibu-ibu ya kata mertua saya tuh, ya udah tunggu situ kata dia. Sekitar jam 4-an istri saya udah ditidur-tidurin bang. 3:30 saya juga udah mulai tidur ayam. Saya bangunin dari dia, ambilin softtek ini rembes katanya, ternyata alhamdulillah bang keluar bang apa yang masih sisa tuh bang. Jadi keluar tuh saya lihat emang ada sisa kayak daging begitu bang, kayak lendir-lendir gitu. Jadi saya bersihin dulu, dipakein softtek dulu kan. Terus saya bilang, saya kabarin, Bu ini udah keluar Bu. Jadi udah nanti saya samperin dulu bidannya ya, sama itu bidannya. Terus saya tungguin bang, nggak datang bang. Bidannya datang jam berapa tuh? Jam 8 pagi baru datang dia tuh. Akhirnya istri saya juga mutusin baliklah daripada dia nggak bisa di sini nih bang. Dari sini kan istri saya tuh cerita bang sama itu mertuanya kan. Nah mertua saya juga kesel kan, anaknya kan digituin. Belum jamnya nih dipanggil sama bidannya lagi nih, bidannya datang jam 8 cuma meriksa. Nanti kan kita baru mau ngurus surat kepulangan kan. Cuma mertua saya nyari tahu bang ke depan. Kalau pagi-pagi itu nggak jauh dari situ ada kayak pasar kecil bang. Jadi mertua saya tuh lagi beli jajanan lah buat sarapan kan, kue-kue gitu kan. Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Dari situ baru tahuan tuh bang, apa namanya ceritanya itu puskesmas tuh. Ditanya sama mertua saya, ini emang puskesmasnya emang kayak begini, anak saya katanya diganggu gini kan. Nah ceritalah ibu-ibu situ, nambah lagi ibu-ibu lagi ya kan. Iya Bu, emang di situ, emang di sini emang
nggak ada yang nginep malam-malam Bu kata dia di sini. Di sini tuh emang serem kata dia. Emang ini kan baru dipakai buat nginep sama bersalin kan baru ini lagi kata dia. Dulu memang pernah dipakai Bu di sini puskesmas ini, cuman yang bidan yang pembimbing yang ini udah tua, udah lama meninggal Bang. Jadi emang cuman anak-anak yang magang ini nih masih pada di sini, yang sekarang jadi bidan utamanya kata itu mau megangkan kedua. Ini saya tuh nanya tuh mertua saya, nah terus ada bidan yang baik ini, bidannya ini kemana? Hah? Emang bidannya itu datang lagi Bu kata dia gitu kan. Iya anak saya ketemu orangnya baik, diceritain di ini kan. Terus kata yang orang itu, Bu bidan itu mah sebenarnya udah meninggal Bu tahun 2007. Tapi dia bukan meninggalnya di sini. Dia meninggalnya itu di daerah Jagakarsa Bu. Dia dulu emang tinggal di sini sambil ngobat-ngobatin kan. Emang praktek kayak di sini waktu masih jadi honorer. Cuman dia udah buka praktek sendiri di daerah Jagakarsa. Udah misah lah ya gitu. Udah misah. Dia jadi bidan swasta Bang, bikin sendiri. Misah. Nah di sono katanya dia tuh udah meninggalnya lama, itu juga ditemuin di kamar mandi katanya. Itu juga kejadiannya di katanya Bang. Budu sama cowok. Saya bilang, yang bener. Nah tambah mertua saya marah dong, balik ke ke saya tuh di kamar tuh cerita gini kan. Kira ngurus lah bidan saya nih. Bu, ya namanya perempuan ibu mertua yang marah-marah bidan. Gimana sih Bu, kayak di pelayanan kayak gini Bu, kok ngasih tahu sih tempatnya kayak begini. Akhirnya tuh bidannya kayak gimana ya, kayak merasa bersalah Bang. Saya sampai pengen disogok juga Bang. Pak tunggu aja sehari lagi kata dia, nanti kita kasih gratis buat dipasang spiral, KB spiral katanya, biar nggak terus jaraknya lebih deket kata dia kan. Dimarah-marahin. Akhirnya saya tanya Bu, bidan yang ini sebenarnya gimana? Nah itu pas lagi pengen dia ceritain tuh matanya mulai berkaca-kaca Bang dia Bang. Kira dia ceritain dari awal. Jadi emang si bidannya itu emang teman saya juga dulu di sini. Emang kita gede waktu masih jadi akademi kebidanan ya, akbid kayak begitu. Emang di sini kita magangnya. Memang ya di sini emang dia orangnya rajin. Cuman waktu itu dia ada kerja sama dimodalin, dia buka juga di daerah Jakarta Selatan Bang, buka praktek sendiri. Naasnya ini kan bidannya juga kan umur 40 tahunan Bang. Cuman memang dia belum menikah Bang. Belum menikah. Akhirnya dia dapat kenalan itu dari Facebook. Dapat kenalan dari Facebook, cowok. Deket lah sama nih cowok. Cuman cowok yang kenalan sama dia ini ngenalin lagi ke cowok yang satu lagi nih, ke temennya dia lagi. Ternyata cowok yang satunya lagi ini suka juga mau ngedeketin nih Bang. Mau ngedeketin kayak orang cinta segitiga Bang. Tapi yang bidan yang ini sukanya sama yang ini. Jadi dia udah mulai diancam-ancam Bang, jadi mulai diteror lah, mau disampuk. Udah gitu dia kan tidur di situ kan sendirian Bang, di daerah tempat praktek di Jakarta. Memang pas kejadian itu bidan udah nelpon, udah ngirim SMS tuh ke dia tuh, ke bidan yang ini nih. Tolongin dong kesini dong, ini ada yang ngancem-ngancem katanya mau kesini katanya. Kira datang Bang bidannya, tapi pas udah nyampe dia datang sama bidan yang ini datang sama suaminya ke sana, itu pintunya udah kebuka Bang, pintu pagar udah kebuka, praktek udah kebuka. Dicari-cari, akhirnya dia histeris ngelihat sosok yang bidan dia ini udah terbujur kaku Bang di kamar mandi, kepalanya pecah. Jadi dipukul pakai benda tumpul Bang. Udah nggak pas nyampe, sebenarnya masih ada napas ya ketika mau udah nyiapin mobil mau dibawa, itu udah meninggal di situ. Nah, dari situ kan wah parah banget. Terus saya inget Bang, saya bilang gini, Bu, itu kan di belakang kan ada ambulan, saya bilang. Di belakang kan ada ambulan, itu juga nggak pernah dipakai. Cuman kemarin ada supir, saya ngeliat sosok supir. Oh Pak Supri katanya. Pak Supri juga sebenarnya udah lama meninggal ke dia. Di sini, meninggal di sini. Pas banget meninggalnya itu secara tiba-tiba Bang meninggalnya. Jadi ketika pulangin itu mobil ke situ, tiba-tiba dia udah meninggal di dalam mobil. Mungkin kena jantung atau ini. Cuman dari rumor yang beredar di situ, yang ibu-ibu situ tuh Bang, cerita orang-orang warga situ tuh. Memang yang Pak Supri ini memang suka ini Bang. Suka banyak yang berobat ke dia. Jadi Pak Supri ini dia yang orang suka bantu-bantuin orang Bang. Relawan gitu ya? Bukan, bantu-bantuin orang. Oh. Cuman dia kayak orang pinter, cuman dia bukan yang bener jatuhnya Bang. Jadi ke Pak Supri ini membuat
Pak, dagangan saya biar rame gimana, terus buat Pak nih buat pelet gimana. Nah itu dia meninggal tiba-tiba di situ bang. Terus yang pada kabar umur itu, ini mah yang pada sering munculnya, pada sering gangguin di daerah sini mah ini mah peliharaannya Pak Supri dulu, kata dia. Emang udah nggak ada tuannya lagi, makanya dia ganggu di sini, puskesmasnya tuh bang. Akhirnya udah saya pulang kan tuh, saya pulang ke rumah, tapi nggak nyampe situ lagi bang. Pas pulang juga, pas malamnya digangguin lagi bang. Jadi sampai saya juga sempat berobat, jadi digangguin lagi. Jadi kalau kata yang ngobatin ini masih wangi katanya, masih ada yang ngincer. Cuman ada keponakan saya tuh yang ngelihat sosok bidan yang si bidan Y ini nih masih suka ngeliatin katanya kalau malam di depan kamar saya tuh masih ngeliatin. Jadi rumah saya tuh rumah orang Betawi namanya kan, satu rumah cuman udah dipetak-petakin bang, kontrakan gitu. Jadi pintunya tuh masing-masing. Jadi kata orang sih suka ada yang ngeliatin kalau malam. Terus setiap kan masih pemulihan itu, setiap ada yang jenguk ini segala macam, yang orang yang bisa udah pada ngasih tahu ini anaknya bakalan sawan nih. Terus saya tanya kesembuhinnya gimana. Nanti kalau udah gede juga sembuh sendiri. Emang dia juga ada yang suka, ada yang demen atau dia kayak gitu kan. Terus jadi tuh anak saya tuh waktu pas baru lahir tuh kan lahirnya cowok bang. Jadi tuh setiap jam 2 malam sampai subuh itu pasti nangis, nggak pernah ini. Sawannya sampai umur 3 tahun. Malah sempet juga istri saya tuh kaget bang, baru umur sebenarnya belum bisa ngerangkak, tapi tuh anak tuh ditemuin di kamar mandi. Kaget, saya mau masuk ke kamar mandi belum bisa ngerangkak, ada di situ pas malam-malam. Cuman sambil berjalannya waktu mau berobat bang, juga mulai banyak yang ngedoain. Cuman sekarang anaknya jadi kayak gini, karena kan anaknya udah SD bang, udah SD kelas 1. Kan dia punya adik juga bang, jadi istri saya lahiran tuh bang, 2 bulan kemudian tuh kayak istri saya hamil lagi bang, jadi jaraknya itu deket setahun. Jadi kan anak saya yang kedua itu lahirannya tanggal 22 November, yang ketiga itu tanggal 23 November juga. Ini ya, kedekatan gitu ya? Kedekatan gitu, jadi langsung lahir lagi. Nah jadi yang epic lagi memang ada info juga, ternyata tuh pas tanggal 22 November itu emang itu tepat 10 tahun itu bidannya itu meninggal. Dia meninggal 22 November tahun 2007 cuma. Lama juga ya? Lama juga bang, udah 10 tahun emang, cuman bidannya itu masih emang suka berkeliaran di situ. Kalau sekarang kayak puskesmasnya udah ditingkat kayaknya bang. Kalau udah renov karena kan udah bagus bang sekarang mah. Kalau dulu mah emang terkenal banget bang itu bang, puskesmasnya emang bangunan tua, udah gitu deket banget kuburan kan. Paling angker lah ya. Iya tempatnya tuh gelap gitu. Oke. Nah berarti dulu sebelum direnov itu lantai 1 aja tuh bang ya? 1 doang, kayak bentuk kayak sekolahan bang, halamannya luas. Belakang itu masih ada pohon-pohon. Cuma 1 begitu doang, kayak bangunan lama tuh. Tapi luas? Luas tapi. Nah segitu luasnya nih bang, itu bener-bener gak ada yang jaga tuh bang? Kagak ada. Jadi pas malam itu, pas dari warga situ udah gak ada yang berani tidur di situ. Berarti ditinggalin gitu aja kalau malam aja. Kalau masih ada yang Pak Suprinya itu mungkin di situ dia. Ininya jagain di situ kan, standby ambulannya. Oh. Benar, berarti si Pak Supri ini yang supirnya tadi ya, sama yang bidan Y. Iya. Berarti emang dulu dia kerja di sana ya bang? Kerja di sana emang. Dan meninggal, tapi meninggal bukan di situ kan ya? Iya, kalau bidan Y-nya, kalau yang Pak Supri ini meninggalnya habis pulangin ambulan itu. Meninggal di mobil. Di mobil. Berarti mendadak ya. Nah kan si bidannya ini kan sering wujudin lah ya, wujud nampakin lah. Tapi dia ngebantu aja tuh. Iya, yang setahu saya tuh di situ ya cuman ngebantu doang, emang suka ngebantu yang lahiran di situ kata dia gitu. Tapi pernah dengar cerita juga nggak selain istri abang nih, tetangga orang-orang yang sekitar lah, bener nih ada bidannya sering bantu gini. Pernah ada yang denger kayak gitu, malah yang malam-malam juga yang belum tahu bidannya itu yang suka keliling ya, kayak tukang-tukang nasi goreng kayak gitu juga sempat nyamperin juga, wujudin mesen kayak begitu. Berarti orang-orang sekitar itu udah pada tahu? Udah tahu bang. Emang dari situ kan orang-orang lamanya emang bidannya ini emang terkenalnya emang ramah bang. Sosialisasinya bagus sama orang-orang gitu. Berarti udah pada kenal juga. Udah pada kenal ya, karena kan dia tinggal di situ bang. Karena kan dia kan nggak punya anak, nggak nikah juga, jadi dia di sana full. Oh dia semasa hidupnya jaga di situ sampai tidur di situ juga. Iya, full dia di situ. Nah, tapi pas kesaksian dari si bidan yang asli nih, tapi dia kenal juga ya? Kenal, teman dekat bang, satu angkatan.
Dan dia juga tahu berarti ya. Jadi kan ada bidan pembimbingnya itu emang ibunya nih bidan yang sekarang nih bang. Jadi dia emang diturunin sama bidannya suruh jaga di puskesmas itu bang. Cuman dulu emang bareng-bareng nih sama teman-temannya nih waktu masih jadi akademi kebidanan nih bantuin orang tuanya. Kalau sekarang udah pada jadi bidan semua kan gitu. Berarti si bidan yang aslinya juga kan tadi sempat bilang si bidannya kesini lagi. Gitu. Berarti dia juga sering dapat kabar kayak gitu. Iya sering bang. Nah tapi yang sebelumnya kan pas abang baru datang ke rumah sakit ada ini ya yang baru lahiran lah ya. Iya. Tapi dia nggak cerita ya bang ya? Nggak cerita. Saya bilang jangan lama-lama di sini doang gitu dia gitu. Cuman istrinya tuh kayak emang pucat mukanya kayak orang buru-buru pengen pulang aja gitu. Udah nggak betah gitu. Nggak betah. Oke. Tadi juga kan istri abang dirap-rap yang tiba-tiba melukin anak ya? Iya, katanya anaknya mau diambil, mau direbut. Itu mau direbut sama siapa tuh bang? Itu sosoknya lagi bang, sosoknya nenek-nenek katanya pakai jarik, pokoknya pakai baju yang lama. Itu mau diambil, mau digendong, dia kaget. Tapi itu cuma rap-rapan apa emang dia ngeliat langsung? Kalau dia bilang dia pengen ngeliat, makanya dia anaknya langsung dikekepin di dada di sini mau. Untungnya sih cepet-cepet datang ke sana. Kalau enggak kan kehabisan napas kali masih bayi merah gitu kan. Dari peluk gitu. Iya, ditekep gitu. Buset. Tapi si sosok nenek-nenek ini tahu nggak bang? Dia sosok apa sih di sana? Apa emang penunggu sana atau? Ya itu bang, sosok yang ganggu-ganggu itu ya katanya peliharaan-peliharaan yang dulu Pak Supri masih gitu ngobatin itu yang suka ngeganggu. Iya. Kayak yang tadi yang saya ngeliat sosok yang lagi keguguran tuh, yang lagi ngelahirin itu tuh, itu sosok-sosoknya kayak gitu bang. Cuma kalau yang cerita-cerita lawas-lawasnya juga kita juga nggak tahu bang apakah di situ pernah ada yang keguguran juga, cuma nggak ada yang belum cerita di situ. Oke. Tapi berarti lokasinya ini tadi kata bang dekat kuburan juga ya? Iya, kuburan. Nggak jauh berarti dari situ. Iya. Pokoknya dari jalan tendean itu kuburan itu pagarnya warna kuning itu emang udah kuburan lama bang. Buset. Emang kuburan wakaf yang tadinya buat keluarga akhirnya sekarang 2,5 hektar itu ya buat kuburan bersama gitu. Tapi dan puskesmas ini sekarang udah lebih bagus lah ya. Bagus bang, karena juga rame bang, jadi pasarnya itu sekarang udah mulai ke depan nih, udah mulai ada puskesmas jadi udah mulai rame. Udah mulai rame. Buset. Tapi parah juga sih kalau sampai itu puskesmas disepiin lah ya. Iya. Masa nggak ada yang jaga? Iya itu. Kacau banget sih itu. Kalau ada yang urgent kan, aduh, masa harus manggil dulu kita ke kosannya dia. Tapi dia yang satunya ini bidan yang aslinya itu tadi dia rumah atau ngekos juga di dekat situ? Kalau bidan aslinya rumah sendiri bang. Oh yang agak jauhan dari situ ya? Di kompleknya emang komplek orang kaya. Cuma kalau yang asisten bidannya ini ngekos. Di kos-kosan situ. Gitu. Buset. Berarti pusing juga kalau lahiran di sana. Iya, orang nggak ada yang berani tidur di sana bang. Kita nyarinya gimana? Kalang kabut. Iya minimal ada security, jaga, ya 1 biji gitu ditaruh, buset. Udah kayak puskesmas terbengkalai jatuhnya ya bang. Iya. Oke, sekian ya cerita dari Bang Yohan untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Iya, Bang Yohan sama bang. udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Yohan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.